morning students, how are you today? Teacher harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita setelah kita membahas tentang triangle the last week. And then today we have to continue about parallelogram. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang triangle atau segitiga. Dan hari ini kita akan membahas tentang parallelogram. Apa sih parallelogram itu? Kalau di bahasa Indonesia ini kita sebut juga dengan jajar genjang. Pernah dengar jajar genjang? Nah, jadi kalau di bahasa Inggris kita sebut dengan parallelogram atau jajar genjang. Nah, yang pertama kita perlu mengetahui dulu ciri-ciri dari parallelogram itu bagaimana sih? Ada yang tahu nggak ciri-ciri dari jajar genjang itu bagaimana? Oke, sekarang coba perhatikan, di sini sudah dibuat. Nah, yang pertama ini adalah gambar dari sebuah jajar genjang. Jadi kalian harus mengetahui dulu jajar genjang itu bagaimana sih bentuknya. Nah, bentuk dari jajar genjang itu adalah seperti ini. Oke, look at the picture. Di sini sudah buat namanya, yaitu ada A, B, C, and D. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari jajar genjang. Yang pertama, both pairs of opposite sides are parallel. Oke, jadi yang pertama itu di dalam jajar genjang ini dia mempunyai dua sisi yang paralel. Apa saja itu sisi yang mana? Jadi yang ini ya, sisi AB paralel, kita buat simbolnya seperti ini ya. Jadi yang AB ini paralel dengan yang CD. Katanya ada dua, ini yang pertama. Yang kedua itu BC paralel dengan AD. AD. Jadi benar ya kalau jajar genjang itu mempunyai dua sisi yang paralel, yaitu AB sejajar dengan CD. Supaya kalian itu kita buat tandanya seperti ini ya. Oke, AB sejajar dengan CD, kemudian BC oke, sejajar dengan AD. Ini kita buat seperti ini. Oke. Nah, jadi sudah tahu ya, yang pertama mempunyai dua sisi yang sejajar atau yang paralel. AB sama dengan CD, kemudian BC sama dengan AD. Oke, kemudian the opposite side are also equal. Oke, kedua sisinya mempunyai nilai yang sama juga. Dari mana teacher tahu? Jadi kalau yang AB ini sama dengan CD. Jadi AB itu sama dengan CD. Kemudian BC ini sebentar ya. BC itu sama dengan AD. Ini dengan ini sama. Jadi kalau misalnya AB di sini nanti dibuat 4 cm, 4 cm, CD ini otomatis nilainya juga 4 cm. Walaupun di sini tidak dituliskan 4 cm, kalian harus memahami bahwa kalau di sini dibuat 4, di bawah juga 4. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya di sini 6 cm, pasti di sini juga 6 cm. Makanya dia dikatakan equal, sama. Kemudian opposite angles are equal. Nah, sudutnya juga sama. Jadi sudut antara ABC, jadi sudut ABC itu sama dengan equal dengan sudut ADC. Sudut ADC. Oke, jadi sudut ABC itu sama dengan sudut ADC. Oke, jadi kalian perlu ingat yang tiga ini karena ini adalah basic dari jajar genjang. Ingat yang pertama, both pairs of opposite are parallel. Kemudian opposite sides are also equal. Kemudian opposite angles equal. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Kira-kira bagaimana sih cara mencari area dan perimeter of parallelogram? Nah, yang pertama, if you want to find the area of parallelogram, kalian hanya menggunakan rumus ini, base times height. Kemudian perimeter of parallelogram 2 times base plus height. Oke, di sini sudah ada buat contohnya. Kita langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini find the area and perimeter of parallelogram ABCD below. Oke, jadi
The first, you have to identify where is the base and where is the height. Oke, yang pertama kita cari dulu area. Area of teacher buat tanda seperti ini aja ya. Ini artinya parallelogram ya. Area of parallelogram equal to base times height. Oke, di sini base-nya adalah yang di bawah ini. Ini kita sebut dengan base. Ini base. Kemudian ini kita sebut dengan height. Tinggi, ya. Jadi base-nya berapa? Kita tinggal masukkan di sini. Base-nya 18 cm dikali height-nya 10 cm. So, the area of this parallelogram adalah berapa? 180 cm kuadrat. Oke, kemudian kita masuk ke perimeter of parallelogram. Nah, kalau ini perimeter of parallelogram equal to 2 times base plus height. Oke, jadi 2 dikali alas ditambah tinggi ya, itu untuk perimeternya. Atau bisa juga dengan cara kalian menambahkan sisi-sisinya. Sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Oke, itu sama saja ya. Jadi kalau ini Miss buat cara yang lebih sederhana supaya kalian mempermudah menghitungnya. Jadi caranya 2 dikali, masukkan nilai base-nya. Base-nya tadi 18 ditambah berapa tadi height-nya? 10. Oke, 2 dikali 10 ditambah 18 hasilnya adalah 28. Jadi hasil dari 2 dikali 28 adalah 56 centimeter. So, now we already find the perimeter of this parallelogram is 56 centimeter. Oke, untuk hari ini kita hanya membahas tentang ini saja ya. Rumus untuk to find the area and perimeter, and then apa sih ciri-ciri dari parallelogram. Oke, selanjutnya kalau kalian masih kurang paham penjelasan Miss yang ini, kalian bisa bertanya kepada teacher ya. Silahkan komen di classroom bisa, atau melalui WhatsApp bisa juga. Oke, selanjutnya nanti supaya Miss tahu kalian paham atau tidaknya, Miss akan mengirimkan homework. Silahkan kalian cek di classroom kita. Miss akan kirimkan tugasnya apa dari workbook halaman berapa. Silahkan dibuka di classroom dan silahkan mengirimkan tugasnya dengan tepat waktu. Oke, untuk hari ini I think enough for today. See you for the next meeting and bye bye.